wahidah. Umat Islam adalah umat yang satu. Umat Islam tidak selayaknya terpecah belah dengan berbagai sekat-sekat yang ada di antara kita. Baik itu sekat-sekat kebangsaan, sekat-sekat kesukuan, apalagi hanya sekat-sekat kepartaian, sekat-sekat organisasi, di mana Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, kepada tali agama Allah ini, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini seharusnya kembali mengingatkan kita bahwa yang mempersatukan kita, yang mempersatukan umat Islam adalah akidah Islam itu sendiri. Ya, bukan bangsa, bukan partai, bukan pula berbagai mazhab, ya, berbagai keyakinan yang sifatnya furu'iyah, khilafiyah. Apalagi juga kalau kita hari ini melihat dalam pentas politik, ya, di mana umat Islam terpecah belah hanya karena kepentingan saja. Maka dalam kesempatan ini pula, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam iman Islam ini. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kecintaan dan keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga juga Allah istiqomahkan kita di jalan sunnah ini, di jalan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketakwaan, sebagaimana pesan beliau kepada sahabat Nabi yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana ketika baginda Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi berpesan, ittaqil haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, ya, dalam waktu apapun dan dalam keadaan apapun. Dan inilah yang harusnya menjadi bagian dari upaya kita, yaitu senantiasa bertakwa di dalam kondisi baik juga di tempat manapun dan dalam keadaan apapun. Hadirin masrul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan selesainya rangkaian ibadah haji, maka sepatutnya kita mengingat apa yang menjadi pesan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam haji wada beliau, dalam haji perpisahan yang beliau laksanakan sebagai ibadah haji pertama dan terakhir pada tahun ke-10 Hijriah, di mana tidak lama kemudian beliau meninggalkan dunia, beliau wafat, dan beliau tinggalkan beberapa pesan penting bagi umat ini, bagi kita semua. Ada satu pesan yang mungkin menjadi satu hadis yang sangat populer di tengah-tengah kita, ketika baginda Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian, di mana jika kalian berpegang kepada dua hal, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua hal itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan sunnah-sunnah nabinya. Kemudian bersamaan juga, ya, tidak terlalu jauh momennya ketika kemudian turun ayat yang ketika itu juga Nabi masih dalam rangkaian melakukan haji wada ini, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka hadirin masyrul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pesan yang tersirat dalam ibadah haji adalah adanya ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pesan baginda Nabi, di mana kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kitabnya, dan juga kepada sunnah-sunnah nabinya. Kemudian yang kedua juga ada pesan penting di dalam ibadah haji itu sendiri, yaitu adanya persatuan umat, wahdatul ummah, ya, di mana pada saat itu di tempat yang sama, dengan busana ihram yang sama, dengan zikir yang sama, ya, dengan kitab yang sama, dengan Tuhan yang sama, dengan Nabi yang sama, seluruh umat Islam yang berasal dari berbagai bangsa, dari berbagai warna kulit, berbagai organisasi,
berbagai partai yang ada di seluruh dunia ini mereka berkumpul menjadi satu dalam satu kesatuan yang tidak terbeda-bedakan ya, dalam kebangsaan dan seterusnya tadi. Maka seharusnya ini mengingatkan kita bahwa umat Islam ini adalah ummatan wahidah. Umat Islam adalah umat yang satu. Umat Islam tidak selayaknya terpecah belah dengan berbagai sekat-sekat yang ada di antara kita. Baik itu sekat-sekat kebangsaan, sekat-sekat kesukuan, apalagi hanya sekat-sekat kepartaian, sekat-sekat organisasi, di mana Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, kepada tali agama Allah ini, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini seharusnya kembali mengingatkan kita bahwa yang mempersatukan kita, yang mempersatukan umat Islam adalah akidah Islam itu sendiri. Ya, bukan bangsa, bukan partai, bukan pula berbagai mazhab, ya, berbagai keyakinan yang sifatnya furu'iyah, khilafiyah. Apalagi juga kalau kita hari ini melihat dalam pentas politik, ya, di mana umat Islam terpecah belah hanya karena kepentingan saja. Umat Islam tidak boleh menjadikan kepentingan sebagai pengikat di antara mereka. Memang di dalam politik yang hari ini kita lihat sebagai fakta, ya, di tengah-tengah kehidupan kita yang bisa kita saksikan di berbagai media, baik itu media televisi maupun media-media sosial, umat Islam hari ini terpecah-pecah, ya, di mana mereka hanya menjadikan kepentingan sebagai pengikat mereka. Ada satu peribahasa yang menyesatkan dalam dunia politik hari ini, dalam dunia politik sekuler, di mana mereka katakan tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ini adalah prinsip orang-orang sekuler. Ini adalah prinsip yang menyesatkan bagi umat Islam. Sehingga tidak heran kalau kemudian umat Islam terpecah belah. Yang dulu kawan kemudian bisa menjadi lawan. Yang dulu lawan bisa menjadi kawan. Ya, dan sebaliknya. Maka inilah yang seharusnya kita tinggalkan. Cara-cara berpikir di mana kita tidak menjadikan kepentingan Islam, di mana kita tidak menjadikan kepentingan umat Islam sebagai satu-satunya kepentingan yang harus kita utamakan. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara. Atau Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahwa setiap orang beriman bagi orang beriman yang lain itu seharusnya bagaikan satu bangunan. Seharusnya bagaikan menjadi bagian-bagian dari bangunan yang seharusnya saling menguatkan. Ini tidak ada di antara kita. Ini tidak ada di tengah-tengah umat Islam. Padahal seharusnya kita harus menyadari bahwa persatuan umatlah yang akan bisa memuliakan umat ini, yang akan bisa meninggikan agama ini. Persatuan umat dan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesempatan khutbah Jumat ini, bahwa sebagai unsur yang paling penting dari khutbah ini kami sampaikan, jangan pernah kemudian kita keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang total, itulah yang disebut dengan ketakwaan, ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan tanpa keraguan, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ketaatan tanpa mempertanyakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketaatan untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakan. Inilah yang disebut dengan takwa. Maka di dalam surat An-Nur ayat 51, Allah katakan bahwa ciri-ciri orang beriman dalam pengertian keimanan yang sesungguhnya itu adalah innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hanya satu kalimat yang seharusnya mereka katakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah ciri-ciri orang beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai cermin dari ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sempurna, sebagai cermin atau sebagai teladan yang bisa kita lihat adalah sebagaimana apa yang dicontohkan oleh dua manusia agung, yaitu seorang ayah dan seorang anak yang kita kenal sebagai nabi-nabi besar, ya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebagaimana ibadah kurban yang baru saja kita lewati kemarin. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada sang putra, "Ya bunayya, wahai anakku yang aku cintai, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi. Sesungguhnya aku telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku. Anni atbahuka, di mana aku harus menyembelihmu.
fanzur madza tara. Maka katakan apa yang menjadi pendapatmu, sampaikan apa yang kau ingin katakan. Lalu apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Ismail alaihi salam? Beliau katakan, ya abati, wahai ayahanda yang sangat aku cintai, if'al ma tu'maru, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan menyaksikan bahwa aku adalah menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup dari khutbah pertama ini, kami ingin sampaikan sekali lagi bahwa ibadah haji bukanlah sekadar ritual ibadah semata yang bersifat ruhiyah. Ibadah haji bukanlah sekedar ibadah yang bersifat continuity, ya, sesuatu hal yang rutin kita lakukan. Tetapi ibadah haji di situ tersimpan berbagai pesan-pesan politik, berbagai pesan-pesan persatuan umat, berbagai pesan-pesan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketaatan itu memerlukan pengorbanan sebagaimana orang berkorban dalam melakukan ibadah haji. Dia berkorban untuk mengeluarkan harta yang besar, dia berkorban meninggalkan tanah kelahirannya, dia berkorban meninggalkan keluarganya. Dan ini sebenarnya belum seberapa ketika ketaatan itu kemudian menjadi satu hal yang kita kiaskan dengan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan juga sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang lain, dan sebagaimana juga yang dicontohkan oleh para sahabat beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang seharusnya menjadi bagian dari upaya kita agar kita ini senantiasa berada dalam ketaatan yang total, berada dalam kelurusan akidah, jangan pernah berhenti untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam beragama ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, yang memberikan pertolongannya pada kita agar kita benar-benar bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا ودعينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi واستنى بملائكته المسبحات بالقدس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. وأنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين وأنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bil 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.